perhatian khusus karena beberapa di antaranya ada yang baru datang dari luar negeri, ada beberapa di antaranya yang memiliki kontak dengan pasien yang kita laporkan kemarin yang baru-baru itu. Misalnya dia mengantar pasien yang kita sebut sebelumnya, misalnya dia mengantar pasien nomor 33. Nah ini kita langsung periksa juga. Ada 12 yang kita monitor keras. Saya masih belum bisa menyebutkan detailnya, tetapi ada pengawasan yang secara spesifik kita lakukan terhadap 12 orang ini. Karena memiliki, ada yang inisiatif datang sendiri bahwa saya dari luar negeri, ada yang kemudian memiliki kontak dekat dengan pasien yang sudah kita identifikasikan di awal. Dan keseluruhannya di 12 ini memang menunjukkan ada gejala, meskipun ringan, bukan orang yang segar-bugar ini. Meskipun ringan, ada yang dengan panas, pada umumnya panas, demam, disertai batuk, kemudian ada beberapa yang disertai pilek. Rekan-rekan sekalian, ini sering saya katakan bahwa kita tidak akan pernah mendiagnosa kasus positif hanya dengan satu cara. Karena kita dengar beberapa saat yang lalu pemerintah Amerika juga mengakui bahwa pada beberapa batch dari PCR itu ternyata false positif. Sehingga kita selalu menggunakan dua metode dengan genome sequencing untuk melakukan cross-check hasil PCR. Kita juga sudah pernah melakukan pemeriksaan PCR-nya positif. Begitu kita periksa dengan genome sequencing, ternyata negatif. Kalau genome sequencing ini pasti. Dan kemudian dari pihak CDC yang memberi kita PCR, juga ada beberapa yang lain, memang pernah mengakui pada batch tertentu, seri batch tertentu, itu cenderung false positif, sehingga ditarik lagi. Ini yang membuat kita harus berhati-hati, oleh karena itu saya katakan yang 12 tadi, saya belum meyakini sampai menunggu genome sequencing. Yang kita minta dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih cepat. Tetapi bagi kita, yang lebih tenang adalah posisinya sekarang tidak di masyarakat yang 12 ini. Semuanya sudah kita karantina. Hal yang sama juga dilakukan pada waktu kita mengungkap pasien yang sebelumnya. Pasien-pasien yang sebelumnya juga kita lakukan demikian. Kalau tanpa ada cross-check dengan genome sequencing, kita masih belum meyakini untuk mengatakan itu adalah positif. Karena kita tidak tahu batch yang mana. Beberapa hasil pemeriksaan yang terdahulu kita dapatkan positif di PCR, tapi itu diperiksa dengan genome sequencing ternyata negatif. Meskipun ada juga yang positif di PCR dan positif juga di genome sequencing. Ini yang menjadi kepentingan kita. Satu, bahwa yang bersangkutan ini yang penting sudah berada di rumah sakit, sudah kita isolasi. Kemudian ada ruang waktu bagi kita untuk membuktikan dengan menggunakan genome sequencing untuk mengidentifikasi siapa kontak dekat dia. Sehingga ini paralel berjalan bersamaan. Ini yang saya maksudkan bahwa di dalam situasi yang sudah dideklar sebagai pandemi, maka ini menjadi mutlak. Pandemi itu berarti seluruh dunia, bukan pandemi untuk Indonesia saja. Pandemi untuk seluruh dunia. Bahkan negara yang belum melaporkan sama sekali adanya kasus, dia harus melakukan kesiapsiagaan pandemi. Beberapa negara sekarang sudah melakukan lockdown. Saya dengar Denmark pun juga sudah melakukan lockdown pada beberapa tempat. Kemudian di Amerika juga beberapa wilayah dilakukan lockdown. Ini semuanya dalam rangka menyikapi untuk pengendalian sebaran penyakit. Di
Di lockdown adalah dimaksudkan agar tidak ada pergerakan orang sakit keluar, atau tidak ada pergerakan orang yang sakit di luar masuk, atau orang yang sehat di luar masuk dan menjadi sakit. Ini yang dimaksud dengan lockdown. Meskipun konsekuensinya dengan lockdown, bisa saja kemudian kasus di tempat itu naik dengan cepat. Sebagai contoh pengalaman pada waktu kita memperhatikan kapal Diamond Prince, begitu di lockdown, dalam waktu singkat naik dengan jumlahnya. Karena kita tahu kondisi kapal itu orang nggak bisa kemana-mana. Artinya orang sakit dengan orang nggak sakit yang ngumpul jadi satu di situ. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, ini menjadi sikap kehati-hatian siapapun untuk kemudian meresponnya. Ini makna pandemi. Jangan dihitung bahwa dalam waktu singkat di Indonesia akan ada sekian ratus atau sekian ribu orang menjadi positif, bukan itu. Justru pandemi ini ditujukan untuk semua negara merespon dengan lebih keras lagi. Seperti yang kemudian kita dengar beberapa negara kemudian meninjau ulang status bebas visa. Kami sudah berkoordinasi dan sedang berkoordinasi, dalam waktu dekat ini pasti akan ada rapat di tingkat menteri, di tingkat Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan bagaimana kita menyikapi kasus status bebas visa dan sebagainya. Ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk kita, semata-mata adalah dalam konteks untuk membatasi pergerakan orang. Karena kita tahu faktor pembawa penyakit ini adalah manusianya. Saya kira ini rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan saya belum selesai ngomongnya. Nanti saya kasih tahu Pak. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan baik, bukan berarti status pandemi ini membuat kita menjadi panik. Justru kita tidak boleh panik supaya kegiatan kita menjadi tetap rasional. Kalau enggak nanti kita kehilangan rasionalitas, kita tambah kacau. Oke, saya mulai kiri dulu, yang kanan nggak usah angkat tangan. Kiri dulu 3 orang. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.